Salam, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus saya sampaikan kepada para sahabat-sahabat di media sosial, di dunia maya. Dan saat ini para sahabatku, kita lanjutkan pembahasan tentang tingkatan upah dan sanksi di surga. Para sahabat sekalian, jika kita merunut isi Alkitab, maka ada beberapa hal yang berhubungan dengan kerajaan surga atau keselamatan yang paling populer disebut dengan hidup kekal. Dan untuk ini kita mendalami bagaimana duduk perkara yang sebenarnya tentang hidup kekal. Nah, rupa-rupanya para sahabatku, ada beberapa kalimat-kalimat yang mengindikasikan bahwa hidup kekal memang ada beberapa level atau tingkatan hidup kekal. Dan yang pertama yang memang sudah sangat populer sekali, yang diusung oleh bapak-bapak gereja sejak zaman abad ke-6 sampai zaman sekarang ini, yang ditekankan adalah hidup kekal karena pengaruh percaya. Dan dalam kesempatan ini saya beri level yaitu hidup kekal 1. Nah, saya bacakan hidup kekal 1 ini, yakni karena pengaruh percaya. Saya bacakan bagi sahabat saya semuanya. Dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, para sahabatku, hidup kekal 1 memang benar-benar dipengaruhi karena unsur percaya. Dan Rasul Paulus menegaskan dalam suratannya, ini sebagai kasih karunia atau sebagai anugerah. Nah, ayat sebagai referensinya adalah dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Di sana pun secara esensi menggarisbawahi bahwa hidup kekal karena pengaruh percaya atau iman kepada Yesus Kristus. Berikutnya lagi, referensi berikutnya adalah dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayat 12. Sama juga menggarisbawahi atau sebagai referensi bahwa keselamatan atau hidup kekal yang pertama karena pengaruh anugerah. Nah, pertanyaannya para sahabatku adalah, seandainya seseorang hanya bermodalkan percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak sempat melakukan perbuatan-perbuatan baik pada saat dirinya menerima Yesus Kristus, atau barangkali rapot rohani banyak merahnya, kira-kira jika dipanggil oleh Tuhan, posisinya di mana? Apakah sama dengan orang-orang yang hidupnya di dunia ini sempat melakukan kebaikan-kebaikan, sempat menjadi contoh banyak orang,
tentunya kita akan mencari tahu. Dan para sahabat, ternyata memang indikatornya dari ayat menyatakan ada perbedaan. Dan untuk itu, setelah saya telusuri tentang tingkatan upah dan sanksi di surga, maka indikasi orang yang modalnya hanya percaya kepada Yesus dalam keimanannya dan tidak ada kesempatan melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka indikasinya adalah di Firdus. Saya bacakan pemahaman ini dari kitab Lukas pasal 23 ayat 42 sampai ayat 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdus. Nah, para sahabat, ini adalah dialog antara salah satu penjahat yang ada di samping Yesus ketika disalib dan menyatakan kepada Yesus supaya Yesus ingat tatkala datang sebagai raja. Nah, dan secara spontan Yesus mengatakan bahwa hari ini engkau akan ada bersama-sama aku di Firdus. Nah, penjahat ini pun mengakui bahwa dia memang berdosa karena kejahatannya dihakimi atau dijatuhi sanksi harus disalib karena pelanggarannya yang berat. Dan memang tidak ada referensi sebelumnya siapakah kedua penjahat yang di samping Yesus, salah satunya yang percaya kepadanya secara spontan waktu itu. Tetapi yang pasti penjahat ini mengakui bahwa mereka sadar adalah sebagai orang yang memang melakukan kejahatan. Dan tadi dinyatakan kebenaran dari kitab Lukas ini bahwa Yesus mengatakan kepada penjahat yang percaya kepadanya, hari ini akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdus. Jadi inilah contoh real, contoh nyata bahwa seorang penjahat yang memang barangkali rapotnya rohani tentu merah-merah, dan karena dia percaya kepada Yesus, maka dia dilayakkan masuk ke dalam Firdus. Nah, kira-kira bagaimana hubungan Firdus dengan kerajaan surga? Nah, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa memang Firdus itu merupakan bagian dari kerajaan surga. Hal ini ditulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian bunyinya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Jadi, tulisan Rasul Paulus ini menjelaskan kepada kita bahwa antara Firdus dan tingkat-tingkat surga memiliki hubungan yang erat. Mengapa para sahabat bahwa Firdus dan tingkat-tingkat surga memiliki hubungan yang erat? Karena memang
yang dilihat oleh Paulus adalah dalam peristiwa yang sama, yakni satu momen. Dia diperlihatkan tentang tingkat-tingkat surga dan juga diperlihatkan adanya Firdaus, yakni dalam sebuah momen yang sama atau satu peristiwa. Jadi kerajaan surga atau tingkat-tingkat surga itu juga bagian atau memiliki subbagian, yaitu Firdaus. Nah, bagaimana dengan pemahaman ada sahabat atau seorang rohaniwan bahwa tingkat-tingkat surga itu merupakan pemahaman dari Yudaisme atau orang-orang Yahudi. Nah, para sahabatku, berdasarkan kata samayim, memang itu berangkat dari kata surga dalam bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama disebut dengan kata samayim. Dengan akhiran im maka bermakna jamak. Tetapi itu bukan berarti merupakan pemahaman Yudaisme saja, karena Alkitab kita juga terdiri dari kitab Perjanjian Lama, di mana surga atau kerajaan surga menggunakan kata Ibrani samayim. Jadi kalau kita memecahkan atau melakukan dikotomi bahwa samayim itu paham Yudaisme, maka saya anggap itu sebuah kekeliruan. Tetapi sekalipun demikian juga, nah kerajaan surga dalam perjanjian baru ditulis dari bahasa Yunani, yaitu ton uranon. Ya. Jadi berdasarkan kata basileia ton uranon dalam bahasa Yunani ini, maka itu pun juga mengindikasikan bahwa kerajaan surga berbentuk jamak. Karena kata ton uranon ini adalah merupakan kata benda jamak. Dan untuk itulah pemahaman yang menyatakan bahwa surga bertingkat atau tingkat-tingkat surga merupakan pemahaman Yudaisme atau orang-orang Yahudi, itu adalah merupakan sebuah kekeliruan. Karena tadi ada Firdaus dan ada tingkat-tingkat surga yang ditulis oleh Rasul Paulus sesudah dia percaya kepada Yesus. Sesudah dia menjadi orang Kristen. Jadi tentang tingkat-tingkat surga, atau barangkali kalimat saya adalah kerajaan surga yang bertingkat, itu merupakan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Alkitab sendiri, baik dari Perjanjian Lama yang berangkat dari kata samayim maupun dari kitab Perjanjian Baru yang dikutip dari kata ton uranon. Jadi untuk itu para sahabatku, maka tadi penjahat yang di samping Yesus, tatkala dia percaya kepada Yesus, maka tempatnya adalah di Firdaus. Nah, untuk itu hal-hal yang lain yang berhubungan dengan posisi di Firdaus secara implisit senada dengan ayat yang lain, yakni dari 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian bunyinya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji,
ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya tekankan bagian kalimat terakhir, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, para sahabatku, jadi inilah indikator orang yang memang posisinya di Firdaus, yakni diselamatkan namun seperti dari dalam api. Artinya adalah sangat berdekatan dengan penghukuman. Nah, untuk itu kalimat yang lain pun ditekankan lagi bahwa orang semacam ini tidak akan mendapat upah. Karena memang yang dibayar yang berhubungan dengan anugerah, yakni percaya saja. Jadi sebagai rangkaian dengan Firdaus tadi, karena modalnya percaya, maka ada di Firdaus sebagai anugerah dan bukan sebagai upah seperti pernyataan Paulus dalam suratan yang lain. Dan ayat ini pun dikatakan nyaris terbakar. Selangkah lagi sudah masuk penghukuman atau masuk neraka. Ayat yang lain sebagai referensinya dari kitab Yudas ayat 22 sampai 23 karena Yudas hanya satu pasal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, apa yang dikatakan oleh Yudas dalam suratannya di ayat 22 sampai 23 menyatakan bahwa ada sekelompok orang yang harus dirampas dari api, dari penghukuman. Dan dengan demikian maka posisi orang ini sangat berhubungan dengan bagian kata-kata terakhir, yaitu pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, dengan demikian maka memang tatkala seseorang selama hidupnya membayar harganya sangat murah dalam keimanan, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan memiliki tingkah laku yang dibahasakan yaitu pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa, otomatis memang posisinya sangat rawan dan sangat bahaya sekali, yakni hampir masuk dalam penghukuman atau masuk neraka. Untuk itu para sahabatku, uraian ini tidak bermaksud bahwa kita supaya merasa puas, kita merasa sudah cukup sekalipun hidup dalam dosa. Toh pada kenyataannya masih ada indikasi masuk ke dalam Firdaus. Hidup ini tidak boleh berbau spekulasi. Karena apa? Jangan kita menafsirkan karena adanya tempat di Firdaus
bagi contoh-contoh tadi seperti penjahat yang di samping Yesus terus kita tertidur, kita terlena, bahkan kita dibius oleh janji-janji hiperkris yang penting kita percaya pasti masuk surga. Untuk itulah kalau orang Kristen harusnya cari yang pasti-pasti, ya. Cari yang baik-baik, yang ada indikasi kita tidak berdekatan dengan api itu. Yang ada indikasi kita bukan hanya sebagai orang yang menerima anugerah, karena memang disinggung oleh Rasul Paulus tadi, ada juga upah yang harus kita gapai. Untuk itu tema yang kita bahas adalah tentang tingkatan upah dan sanksi di surga. Dan kita akan lanjutkan pada episode berikutnya yang akan membahas tentang bagaimana duduk perkara yang sebenarnya di balik kematian nanti. Sampai jumpa kesempatan berikutnya. Amin.